Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas RI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on lab session 5, yaitu NetMiko dan YAML. Jadi di sini tuh terdapat tujuan. Yang pertama, memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko. Yang kedua, itu menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat. Yang ketiga, itu mengintegrasikan YAML dengan skrip Python berbasis NetMiko. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Paramiko. Jadi Paramiko ini itu umumnya digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain dan tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan, yang dimana perintahnya itu harus diketik secara manual dan outputnya ini harus diparsing sendiri. Dan Paramiko ini juga lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Lalu di sini terdapat perbedaan antara Paramiko dan NetMiko, yang dimana Paramiko ini umumnya digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, lalu tidak mempunyai fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi perintahnya ini harus diketik secara manual dan outputnya itu harus diparsing sendiri. Lalu lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Sedangkan NetMiko ini dibangun di atas Paramiko, dikhususkan untuk perangkat jaringan. NetMiko ini tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Dan NetMiko juga lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara skrip Paramiko dan skrip NetMiko. Bisa kita lihat di sini pada skrip Paramiko tuh banyak, lebih panjang gitu skripnya. Sedangkan NetMiko ini skripnya tuh lebih pendek. Nah, ini bisa juga kita lihat perbandingannya. Lalu langsung saja ke exercise pertama, yaitu initial configuration. Jadi di sini memastikan setiap perangkat dan NAC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Di sini saya akan coba ngeping router 192.168.1. Bisa dilihat ini bisa ngeping router. Coba kita masuk SSH router. 168.1. Nah, bisa kita lihat kita berhasil masuk ke SSH router. Lalu di sini kita coba ngeping switch-nya. Nah, bisa kita lihat di sini berhasil ngeping. Lalu kita coba masuk juga SSH switch. Enable, kita masukin password. Nah, di sini juga berhasil masuk ke SSH switch. Lalu langsung saja di sini jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Lalu ke exercise kedua, yaitu mengkonfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Sebelumnya di sini kita akan menginstal NetMiko pada NAC. Jadi pastikan NAC-nya ini terhubung ke internet. Kita
ping Google. Nah, di sini berhasil ya ngeping Google, yang berarti dia tuh memiliki terhubung ke internet. Lalu di sini kita coba install NetMiko menggunakan perintah pip, yaitu pip install NetMiko. Nah, di sini sudah terinstall, dan di sini kita tuh memiliki mendapatkan notice. Jadi kalau kita mau update, kita tuh bisa menggunakan perintah pip install strip upgrade pip, yang dimana update itu dari 23.0.1 ke 25.3. Lalu di sini kita diminta untuk membuat script Python ya dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Jadi kita namai NetMiko conf.py. Di sini saya sebelumnya sudah membuat dan sudah ada. Nah, ini ini maksudnya, maaf salah. Di sini jadi pada script netmiko_conf.py itu tuh untuk mengkonfigurasi switch dan router, yang dimana pada switch di sini akan membuat VLAN 10, sedangkan di router itu akan mengaktifkan interface loopback 0. Nah, di sini kita hapus dulu. Lalu ini scriptnya, sebelumnya saya sudah menyiapkannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari script netmiko_conf.py, yang dimana pada baris pertama itu terdapat from netmiko import connect handler, yang dimana baris ini tuh digunakan untuk mengimpor connect handler, yaitu fungsi utama NetMiko untuk melakukan koneksi SSH ke perangkat jaringan. Lalu di baris selanjutnya bisa kita lihat di sini kita akan mengkonfigurasi router. Nah, di sini terdapat dictionary yang berisi informasi perangkat router, yang terdapat ada device type, ada host berupa IP address dari router, lalu username SSH dan password, serta enable secret-nya. Lalu di sini dia tuh akan mengonfigurasi router. Lalu pada baris rt_conf connect handler router ini, dia tuh berfungsi untuk menghubungkan script ke router melalui SSH, yang dimana masuknya tuh ke enable mode agar bisa mengirimkan perintah ke routernya seperti ini. Nah, dia akan mengirimkan perintah interface loopback 0, lalu IP addressnya 1.1.1.1, subnet maxnya 255, 255, 255, 255, lalu no shutdown. Jadi perintah ini itu akan membuat interface loopback 0 dan memberikan IP address serta mengaktifkan interface.
Lalu di baris selanjutnya di sini akan mengkonfigurasi switch. Di sini terdapat dictionary yang berisi informasi perangkat switch. Ada device type-nya, host, username, password, dan enable secret. Nah, di sini juga sama, dia akan mengkonfigurasi switch dengan perintah VLAN. Dia akan membuat VLAN 10 dengan namanya itu VLAN 10 seperti ini. Nah, di sini kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Di sini kita akan coba menjalankan script NetMiko dan menggunakan perintah Python 3 netmiko_conf_py. Nah, di sini akan mengkonfigurasi. Bisa kita lihat di sini dia mengkonfigurasi router, dia masuk ke configure terminal, lalu menjalankan perintah interface loopback 0, lalu memasukkan IP address-nya dan di node shutdown lalu end. Nah, di switch juga sama, dia dikonfigurasi, masuk ke configure terminal, lalu menjalankan perintah VLAN 10, memberi nama VLAN 10 lalu end, dan konfigurasinya itu selesai. Jadi kedua perangkat yaitu router dan switch-nya ini berhasil dikonfigurasi. Lanjutnya di sini terdapat introduction to YAML. Jadi YAML atau YAML Iron Markup Language adalah format data yang human readable, digunakan dalam network automation seperti di Ansible, yang dimana YAML ini tuh mudah dibaca atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Lalu YAML ini itu mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset seperti daftar VLAN. Nah, YAML, XML, dan JSON ini itu memiliki struktur data yang sama, list, key value. Nah, YAML ini tuh lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat YAML, struktur YAML, yang dimana dia listnya itu berisi 4 item dengan tipe string. Jadi string ini tidak memerlukan tanda kutip. Nah, tanda min ini menunjukkan item pada list seperti ini contohnya. Nah, pada contoh yang di atas ini itu merupakan contoh dictionary berisi pasangan key value dengan tipe campuran. Nah, ini merupakan contoh list pada YAML yang dapat berisi tipe campuran seperti string, integer, boolean, dan list. Nah, di sini terdapat komentar pada YAML yang ditandai dengan tanda pagar. Nah, seperti ini contohnya. Lalu di sini terdapat perbandingan antara YAML dengan JSON. Bisa kita lihat di sini pada YAML dia tuh seperti ini. Sedangkan JSON dia scriptnya seperti ini. Jadi YAML di Python itu untuk membaca dan memparsing file YAML pada program Python menggunakan library pyaml. Nah, ini merupakan contoh kodenya. Jadi dia diimport YAML lalu membuka file example YAML.
Lalu di sini dia akan meng-print dan type-nya. Lalu pada exercise ketiga yaitu menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi di sini kita akan membuat sebuah file device.yaml yang berisi informasi utama dari router. Nah, di sini terdapat contohnya. Nah, ini udah ada device YAML, nano device. Di sini kita hapus. Nah, jadi device YAML ini berisi informasi dari perangkat. Misalnya pada router ini terdapat device type-nya, IP address dari router, serta username, password, dan enable secret SSH yang telah kita konfigurasi. Di sini kita simpan. Lalu di sini kita akan membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana. Jadi ini tuh kita menamai scriptnya dengan yaml_conf.py. Lalu memastikan library py_yaml ini berhasil terinstall. Di sini sebelumnya saya sudah menginstalnya. Pip so py_yaml. Nah, di sini saya akan melihat py_yaml-nya, yaitu di sini bisa kita lihat nama, version, dan lain-lainnya di sini. Lalu terdapat required by NetMiko. Nah, di sini kita akan membuat script yaml_conf.py-nya. Di sini saya akan membuat scriptnya itu sama seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkannya. Ini. Di sini. Nano YAML. Ini hapus dulu isi script sebelumnya. Nah, jadi di sini import YAML ini tuh yaitu library yang telah kita install tadi sebelumnya, yaitu py_yaml yang digunakan untuk membaca file YAML. Lalu di sini dia itu akan membaca file YAML, lalu dia itu akan membuka script device.yaml yang sebelumnya saya tunjukkan tadi, yang dimana kode ini itu akan membaca device.yaml dan mengubahnya menjadi struktur data Python. Lalu di sini connect handler itu tuh script bagian ini akan mengambil perangkat pertama di file YAML, yaitu router, lalu melakukan koneksi ke SSH router. Nah, pada output connection send command ini, perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar interface sebagai verifikasi koneksi. Di sini kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Di sini kita coba jalanin
script YAML underscore conf. Nah, bisa kita lihat pada script YAML underscore conf.py ini router berhasil diakses melalui data dari file device.yaml. Lalu script ini juga berhasil mengeksekusi perintah show IP interface brief. Nah, bisa kita lihat di sini. Lalu bisa kita lihat juga pada exercise sebelumnya loopback 0 juga telah muncul dan telah terbuat artinya. Selanjutnya yaitu exercise 4 mengkonfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Jadi di sini kita akan menambahkan informasi perangkat switch ke file device YAML. Di sini kita ke nano device YAML, kita tambahin Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan kurang rapi. Di sini kita masukin ulang aja. Di sini sudah terdapat informasi dari router maupun switch, yaitu terdapat device type-nya, lalu terdapat IP address dari masing-masing perangkat, dan terdapat user, password, dan enable secret. Di sini kita simpan. Lalu di sini juga kita memodifikasi script YAML underscore conf.py pada exercise sebelumnya. Nah, jadi pada isi yang di exercise 3 ini kita modifikasi sedemikian sehingga semua perangkat yang terdapat pada file YAML ini dapat dikonfigurasi. Nah, yaitu router itu akan mengaktifkan interface loopback 1 dan switch-nya itu akan membuat VLAN 100. Sebelumnya kan di sini sudah terdapat loopback 1 karena sebelumnya saya telah mencoba dan menjalankan script exercise 4 nih. Jadinya dia telah muncul. Di sini saya akan menjalankannya lagi. Nano YAML Di sini kita hapus saja isi script sebelumnya, lalu kita masukin script yang sudah saya siapkan untuk exercise 4. Nah, jadi pada script ini pada bagian di sini script akan membaca terlebih dahulu file device YAML. Lalu
dia akan menghubungkan ke device melalui IP dan role-nya yaitu switch dan router. Lalu di sini yang bagian if role router. Nah, jadi pada bagian ini, jika perangkatnya merupakan router, scriptnya itu akan menjalankan perintah interface loopback 1 dan memberikan IP pada loopback 1 dan shutdown untuk loopback 1 mengaktifkan interface-nya. Lalu jika dia role itu switch, maka perangkat switch ini itu akan menjalankan perintah untuk membuat VLAN 100 dan memberi nama, yaitu di sini saya memberi namanya VLAN 100. Nah, jika role itu tidak dikenali atau tidak terdapat di device YAML, dia itu akan dilewati atau disconnect connection-nya. Di sini dia akan mengeprint connection, lalu terdapat connection save config. Jadi perintah ini itu akan menyimpan konfigurasinya itu ke startup config. Nah, jadi kita menyimpan konfigurasinya itu menggunakan script, gak manual. Kita save dulu. Nah, lalu kita jalankan script YAML yang sudah dimodifikasi. Nah, bisa kita lihat di sini pada router dia akan menghubungkan ke IP router yaitu 192.168.1.1 yang dimana dia merupakan router. Nah, pada router akan mengaktifkan loopback 1 pada router, lalu masuk ke konfigur terminal dan menjalankan perintah interface loopback 1 dan memasukkan IP address dan mengaktifkannya. Lalu di sini end, lalu dia akan menyimpan konfigurasinya. Lalu pada switch juga dia di sini akan menghubungkan ke IP switch 192.168.1.2 yang merupakan switch. Lalu di sini membuat VLAN 100 dan menjalankan perintah terlebih dahulu masuk dulu ke konfigur terminal dan menjalankan perintah VLAN 10 diberi nama VLAN 100 diberi nama VLAN 100 dan konfigurasinya ini tersimpan. Di sini kita coba untuk ngecek apakah VLAN 100 ini sudah ada atau belum. Kita tadi bikin VLAN 10 juga. Jadi bisa kita lihat pada VLAN 10 dan 100 ini dia juga sudah aktif ya. Dan sudah terbuat juga. Di sini telah masuk konfigurasinya. Nah, ini juga udah ada. Lalu di sini kita coba lihat di router untuk loopback 0 dan 1. Interface. Nah, di sini juga untuk loopback 0 dan loopback 1-nya sudah statusnya itu udah aktif, udah up semua.
dan IP address-nya juga udah sesuai dengan script yang telah kita jalankan tadi. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.